Shalom Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa susahnya atau luar biasa senangnya gitu? Luar biasa Pak Iden. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita boleh merenungkan akan kebaikan Tuhan selama ini. Kalau kita sudah dapat melewati 14 hari dari tahun 2023, kita patut bersyukur kepada Dia yang telah mengaruniakan kepada kita, baik itu hal-hal yang baik ataupun yang tidak. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita boleh bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian boleh berdoa, naikkan ucapan syukur kepada Dia, naikkan keluh kesah Bapak Ibu sekalian. Segala beban yang menindih kita, kita boleh pertaruhkan ke dalam Dia, karena Dia adalah yang mempunyai kuasa. Segala kelemahan kita, bahkan segala sakit penyakit kita, percayalah bahwa hari ini Tuhan Yesus boleh melawat kita semua. Ada beban kita boleh Tuhan tanggung, segala sakit penyakit kita boleh Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini ya Bapak. Pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni akan segala kesalahan kami dan kelayakan kami. Pada saat kami masuk ke dalam ibadah ini Bapak, biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi kami semua Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Hadirat Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian, masuk hadirat-Mu Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita datang dengan membawa korban pujian pengagungan di dalam hadirat Tuhan. Dan mari bersama kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang mencipta dengan kuasa-Nya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Turunlah atas sekalian anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Bapak. Terima kasih buat hari yang telah Kau berikan kepada kami Bapak. Terima kasih untuk kesehatan-Mu Tuhan. Kalau kami ada hari ini, itu karena berkat daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam hati kami ya Bapak. Mari kuasai kami satu persatu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh dapat memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, dengan segala yang ada pada kami Bapak. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang bertahta di tengah-tengah kami juga ya Bapak. Kuasai ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah ini adalah ibadah yang penuh kuasa daripada Engkau, yang sanggup memenangkan Tuhan. Karena segala perkara Tuhan yang boleh kami hadapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus boleh Kau angkat Bapak. Segala sakit penyakit yang kami tanggung juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Beracaralah Tuhan dari awal sampai akhirnya, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa Tuhan. Karena kami tahu setiap langkah kehidupan kami Engkau yang atur Tuhan. Setiap langkah hidup kami Tuhan Engkau yang bimbing. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama dengan saya boleh berkata amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Dia. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Kalau Tuhan sudah melindungi kita, kalau Tuhan sudah membimbing kita sampai hari ini, itu adalah berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Dan berkat Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu seperti madu yang manis Bapak Ibu sekalian, yang keluar dari batu karang. Dan begitu juga firman Tuhan yang akan disampaikan nanti, seperti madu yang memenuhi hidup kita. Begitu manisnya Bapak Ibu sekalian, sampai kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Allah itu sangat baik, karena Dialah segalanya buat kita. Dan hari ini saya ingin membacakan opa dan oma dengan lagu-lagu nostalgia. Tetapi saya percaya juga mungkin adik-adik semua tidak mengenal, tetapi lagu ini adalah lagu yang membawa kita sampai hari ini, yang boleh menguatkan kita. Dialah segalanya.
melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Bernostalgia sedikit. Saya melihat ibu-ibu yang begitu excited, goyang kiri kanan, terutama Ibu Kumala. Terima kasih Ibu Kumala. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita. Biarlah firman itu seperti benih yang ditabur. Dan penabur yang agung itu adalah Allah kita, Tuhan Yesus. Dan biarlah benih itu boleh tertanam di tanah yang subur, yang menghasilkan buahnya berkali-kali lipat. Dan buahnya itu manis. Begitu juga di dalam kehidupan kami. Biarlah terpancar di hati kami hal-hal yang manis daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Penuhi sekarang penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan taman roh suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Diriku penuh kesejukan, air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup aku. Hanya Engkau yang rindu, jamalah hidupku Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan dengan iman. Undang Tuhan untuk memenuhi hidup kita sekarang. Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah roh suci. Hidupku sebagai bejana Tuhan, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Hidupku penuh kesejukan, air hidupmu Tuhan. Penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhilah hidup kami. Amin. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku.
Sampai saat ini Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya setiap kami diberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, nafas yang baru. Dan kami mau percaya itu semuanya mukjizat Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kami. Bahkan setiap tanah hati kami saat ini sudah digemburkan dengan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Sehingga tanah hati kami Tuhan Yesus siap menerima benih firman-Mu Tuhan Yesus. Dan benih itu dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bapa. Lawat setiap kami, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini pun kami mau berkata dengan iman. Setiap niat jahat manusia, setiap roh-roh penguasa di udara yang bukan berasal daripada Engkau, saat ini kami mau ikat, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat mencuri benih firman-Mu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hanya kemuliaan Allah yang nyata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, selalu dengan penuh sukacita kalau saya boleh hadir di tempat ini. Semuanya responnya antusias. Makanya saudara, kemudian saya nggak percaya dan saya cukup kaget dengan seorang WL yang saya pikir beliau akan hanya membuka ibadah ini, tapi ternyata lanjut jadi WL, saudara. Wow, senior netizen kita satu ini luar biasa. Wah, narasinya banyak. Kalau lagi ngambil tesis ya, ngambil metode penelitiannya itu kualitatif Pak. Jadi bagian ngerjain verbatimnya pasti lulus. Bingung ya verbatim itu apa? Kayak belajarnya. Saudara, puji Tuhan. Saudara bersyukur saudara. Ada orang-orang yang sangat antusias untuk melayani Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ibu Lasma. Suami saya namanya Binsar. Dan kemudian milik pusaka Tuhan, Tuhan percayakan 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki, Kesia, Berta, dan Kaleb. Kami sama-sama menggembalakan sebuah sidang jemaat yang ada di Antapani, Bandung Timur, Gereja Pentakosta Antapani. Jadi cukup sekian perkenalan saya. Dan pagi hari ini waktu saya hanya dikasih 30 menit. Betul Pak Gembala, Pak Ariel Noah S. Bukan ya Pak ya, Bapak bukan salah satu vokalis band di Indonesia. Pak Gem, thank you. Wow, luar biasa ya. Saya selalu setiap tahun ada perubahan-perubahan di BMC ini yang membuat saya tuh kaget-kaget. Sekarang Pak Ariel yang di sini. Tahun lalu masih Bu Hendra ya? Betul ya? Wow, luar biasa. Yes, selalu baru ya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin, saudara. Tapi pastikan saudara nggak jadi pribadi-pribadi yang hanya jadi pendengar, penikmat firman, tapi mau tinggal di dalamnya. Katakan amin, saudara. Nggak mau hanya selewat aja, tapi mau hidup di dalam firman itu. Toel kiri kanannya, toel. Woi, kudu hirup dalam firman, bilang begitu saudara. Amin. Supaya kita waktu datang ibadah nggak wasting time, saudara. Saudara kan perlu waktu nih datang ke tempat ini, datang beribadah. Jadi pastikan pulang dari tempat ini, saudara dan saya mengalami perubahan hidup. Katakan amin. Nggak sama waktu datang di tempat ini, tapi kita pulang berbeda waktu pulang dari tempat ini. Kenapa? Karena ada firman Allah yang hidup, yang menguasai hidup saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita mau bicara tentang shower. Saudara, ini bukan shower. Ya, ibuku ingatkan saya, inget loh Las, itu bukan pancuran yang ada di kamar mandi. Saya bilang tenteingan si ibu ke saya teh, nama Rukana. Saya tetap bisa bahasa Inggris gitu. Ya memang sih little si I can. Oke, kita mau bicara tentang penabur, saudara. Ya, sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3, iya. Perumpamaan tentang seorang penabur
Ada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini kisah yang pertama. Terus kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara perhatikan di bagian ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong. Yang Yesus lakukan itu pergi keluar. Katakan amin, saudara. Makanya kemudian saudara, dalam konteks perumpamaan tentang seorang penabur ini, di ayat yang ketiga dibahas begini. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi jelas, perhatikan saudara, teladan Yesus itu mesti dikerjakan. Katakan amin, saudara. Colek kiri kanannya. Teladan kita itu Yesus. Bilang begitu, saudara. Teladan kita itu Yesus. Yesus tuh keluar dari rumah itu, saudara. Dan kemudian di sini dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Yesus yang menjadi panutan utama kita untuk kita jadi penabur. Katakan amin, saudara. Enggak ada yang lain. Sehebat apapun para pengkhotbah, saudara, sehebat apapun ada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, mereka enggak bisa cukup jadi teladan, saudara. Teladan kita cuman Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Stop sampai di situ. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama untuk saudara dan saya meneladani Yesus menjadi penabur. Makanya kemudian saudara dan saya jadilah penabur. Katakan amin, saudara. Jadi keputusan yang paling awal, saudara, visi saudara dalam hidup saudara, saya mau tuntun pagi hari ini. Ini penting. Saudara, jadilah penabur. Amin. Karena goalnya jelas kok, saudara. Kita harus jadi penabur benih. Benihnya itu apa, saudara? Benihnya itu adalah firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Haleluya. Amin, saudara. Karena gini, saudara. Kenapa benihnya itu adalah firman? Karena memang cuma firman saja, saudara, yang menjadi pegangan kita untuk kita bisa sebar, untuk kita bisa beritakan, untuk kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu bicara tentang bagaimana saudara dan saya jadi penabur yang teladannya itu adalah Yesus itu sendiri. Katakan amin. Mesti benihnya itu mesti firman Tuhan, saudara. Siapapun kita, selama firman Tuhan diberitakan melalui hidup kita, kita adalah penabur. Faham? Mulai faham saat ini, saudara? Mulai ngerti ya, saudara ya? Saya tanya, saya mau jalan-jalan, saya izin pamit Pak Gembala, para penatua, ya, enggak apa-apa ya saya jalan-jalan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dilarang ada yang hokcai, olohok bari ngacai. Nggak boleh semuanya konsentrasi, amin, saudara. Waktu saya tanya langsung jawab sigap. Jadi waktu saya ketahuan saudara lagi, saya akan jewer, saudara, ya. Oke.
Pak, kerjanya apa Pak? Sales. Bapak itu penabur. Amin saudara. Oke, saya tanya selanjutnya. Bu, kegiatannya apa sehari-hari Bu? Bikin bumbu untuk restoran. Bikin bumbu